Benua Eropa menyumbang 9 tim di Piala Dunia Antar Klub 2025. Kita bahas. Selamat datang di OF, Only Football. Kita membahas hal yang seksi-seksi, tapi dari lapangan hijau. Nah, kali ini kita mau bahas tentang FIFA Club World Cup 2025. Mungkin ini sebuah turnamen yang menarik, bisa juga nggak menarik untuk ditonton. Menarik karena tidak ada liga yang bergulir, tidak ada turnamen lain yang bergulir, jadi daripada nggak ada ya. Kita nonton Piala Dunia Antar Klub. Nah, sekarang formatnya itu sedikit membingungkan ya, karena banyak sekali pesertanya, ada 32 kalau tidak salah. Dan tim-timnya itu memang bisa dibilang gap-nya terlalu jauh, kualitasnya terlalu jauh. Kayak tim misal kayak Auckland City kalau nggak salah namanya, itu dibantai habis sama tim-tim Eropa. Kayak ada kabar juga kalau goalkeepernya itu bisa dibilang nyambi lah main sepak bola, karena dia sebenarnya pekerja di sebuah perusahaan dan dia di bagian barang-barang, jadi dia harus minta izin ya, minta izin libur cuti untuk main bersama tim-tim Eropa. Keren sekali. Jadi artinya cuma sambil aja kayak main fun football gitu, tapi mainnya sama Muller, sama pemain-pemain Eropa yang lain gitu, dan akhirnya dibantai juga. Nah, gapnya terlalu banyak. Jadi mungkin di babak grup, babak penyisihan ini kurang menarik karena memang gapnya terlalu jauh. Nah, tapi sekarang sudah masuk babak 16 besar, sudah masuk knockout, dan Eropa lagi-lagi mendominasi karena tim-tim Eropa menyumbang 9 perwakilan, kalau tidak salah. 9 perwakilan itu ada, siapa aja nih? Lihat contekan dulu ya. Yang pertama ada City dari Inggris, kemudian ada Madrid, Bayern Munich, PSG, Benfica, kemudian ada Chelsea, Inter Milan masih di sana, Juventus, dan Borussia Dortmund. Nah, sisanya itu, Brazil menyumbang 4 perwakilan yang masih bertahan. By the way, tim-tim dari Brazil ini oke juga ternyata. Mereka luar biasa, memberikan perlawanan yang cukup oke. Kemudian dari Brazil itu ada Flamengo, ada Palmeiras, kemudian ada Botafogo, dan ada Fluminense. Nah, yang dari US, Inter Miami, Messi masih di sana. Kemudian yang dari AFC itu cuma Al Hilal ya yang lolos. Tim-tim dari Jepang malah tidak ada yang masuk. Kemudian yang terakhir ini dari Monterrey. Monterrey ini dari mana ya? Meksiko kalau tidak salah. Atau tolong koreksi di bawah kalau keliru. Nah, ini tim-tim ini memang kalau kita lihat dari tim-tim Eropa ya, tim-tim Eropa sudah ya selayaknya lah tim-tim Eropa ini maju ke babak selanjutnya. Meskipun ini tim-tim yang bisa dibilang adalah tim-tim top Eropa, namun turnamen ini bisa dibilang ajang untuk memperkenalkan beberapa pemain baru, misal kayak Trent Alexander-Arnold yang baru join. Kemudian juga untuk eksperimen ya, gonta-ganti pemain, bongkar pasang, kemudian coba pakai formasi A, B, C, D. Kemudian ada Xabi Alonso juga yang baru join Real Madrid. Jadi semuanya masih dalam tahap uji coba. Tapi yang menarik adalah ketika masuk babak 16 besar, ya, semalam itu ada pertandingan antara Benfica dan Chelsea. Ya, ada kartu merah di sana, cuman dari segi permainan, walaupun ini bisa dibilang ini major trophy sebenarnya. Kalau
kalau apa namanya antar negara itu yang paling tinggi kan sebenarnya Piala Dunia. Nah ini kalau di level klub harusnya ini yang paling tinggi karena ini adalah Piala Dunia dari klub-klub tersebut. Tapi karena memang lagi-lagi Eropa yang mendominasi persepak bolaan di dunia ini, jadi pemain top-top dari masing-masing negara pun akan berlabuh di Eropa. Jadi sudah pasti timpang, ya, timpang apa namanya kualitasnya. Kalau dibilang ini major trophy, tapi karena ketidakimbangan apa namanya levelnya tim-tim dari Eropa dan lain, nah ini menjadikan turnamen ini kurang menarik mungkin. Tapi kita lihat ternyata di babak 16 besar ada dua apa namanya pertandingan semalam itu antara Palmeiras dan Botafogo. Itu juga pertandingannya lumayan sengit ya, lumayan memberikan apa namanya jual beli serangan dan lain sebagainya. Drama-dramanya pun ada ala-ala Tarkam ya. Itu pun ada. Kemudian yang mengejutkan itu dari Benfica Chelsea. Chelsea bantai habis Benfica 4-1, tetapi karena ada kartu merah di sana, kemudian pertandingan juga ya lumayan sengit. Dan ini memberikan Chelsea ruang untuk maju ke babak selanjutnya dan akan bertemu Palmeiras, kalau tidak salah. Nah, kemudian di pertandingan selanjutnya itu ada Inter ketemu Fluminense. Ini akan menjadi pertandingan yang bisa dibilang seru, tapi juga gimana ya? Ini tim Eropa dan tim Brazil. Pastinya menyajikan. Saya yang suka sih tetap ada apa nih? Walaupun ini mungkin bisa dibilang major turnamen, tapi nggak menarik banget. Tapi ini ajang pembuktian khususnya untuk pemain-pemain muda yang kebanyakan akan dipasang untuk eksperimen, kemudian untuk apa namanya mencoba taktik dan strategi baru. Jadi ini cukup menarik dan pemain-pemain muda ini akan memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh pelatih tentunya untuk menunjukkan skill mereka sehingga nanti di musim yang akan datang mereka mendapatkan ruang dan harapannya pasti mereka akan reguler main di tim. Nah jadi walaupun ini bisa dibilang kurang menarik, tapi ini menarik dan daripada nggak nonton bola di apa namanya di season ini yang belum ada kompetisi yang bergulir, ini sangat worth it untuk ditonton. Nah ada Inter Milan Fluminense, harapannya sih ini sengit ya dan aku kayaknya masih menjagokan Inter Milan. Kemudian ada Siti Al Hilal. Siti Al Hilal ini versi apa ya? Al Hilal ini adalah versi pemain top Eropa yang udah agak mau pensiun ya, udah mulai ngumpulin duit. Ternyata Al Hilal pemainnya keren-keren semua sebenarnya. Dan ini harapannya akan memberikan perlawanan ya ke City, di mana City di beberapa pertandingan terakhir juga cukup percaya diri, apalagi kemarin Haaland mencetak berapa gol ya kemarin ya? Nih, tolong dikoreksi berapa gol Haaland karena aku nggak nonton kemarin. Kemudian PSG Inter. Nah, ini Messi akan ketemu dengan klub lamanya, harapannya ini akan menjadi pembuktian kalau Messi belum habis, bro. Messi masih top level. Ada Flamengo Bayern, menarik juga. Madrid Juve, ini top pertandingan sebenarnya, tapi kalau di level Piala Dunia antar klub mungkin motivasinya agak kurang, tapi ini bakal menarik. Kemudian ada Dortmund Monterrey. Ini juga ya mungkin bisa dibilang 70-80% Dortmund akan menang, tapi siapa tahu Monterrey bisa memberikan kejutan. Jadi kita layak menunggu dan kita akan nonton pertandingannya. By the way, aku nonton dari India. Jadi di sini waktunya agak lumayan oke lah. Jadi nggak terlalu larut malam juga.
masih jam 12-an malam. Kemudian kalau partai yang lain tuh biasanya di pagi. Nah, itu yang agak biasanya masih belum bangun, jadi masih kelewat. Tapi kita akan coba nonton dan kita akan bahas pertandingannya. Nah, kira-kira kalau teman-teman mau bahas juga, kira-kira pertandingan mana yang akan kita bahas, bisa ditulis di kolom komentar. Apalagi kalau ada yang menjagokan tim-timnya, ada yang fans Madrid, fans Juve, Inter, boleh prediksinya ditulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu dulu, kita bakal kembali lagi dengan pembahasan tentang klub-klub yang kira-kira akan main dan hasilnya seperti apa. Kita juga open discussion, jadi teman-teman juga boleh discuss, kasih masukan untuk aku, karena ini aku baru pemula, pecinta Tarkam tapi ngomongin sepak bola Eropa. Tapi nggak apa-apa lah, itulah namanya netizen. Netizen, suka-suka netizen. Biasanya kita juga ngoblok-ngoblokin pemain walaupun kita nggak bisa main bola. Nah, itu aja yang kita bahas hari ini. Thank you yang udah nonton, kita ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye. Salam OF, Only Football.